Cik. Ya. Shalom Bapak Ibu Saudaraku semuanya. Shalom. Ada sukacita hari ini, amin. Ya, bersyukur kalau pada pagi hari ini kita boleh kembali datang ke hadirat Tuhan. Kita akan persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya saya undang Bapak Ibu Saudaraku sekalian untuk mengambil waktu teduh sejenak. Bapa yang penuh kasih, kami ucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami boleh merasakan bahwa kami ada sebagaimana kami ada hari ini itu karena kekuatan, pemeliharaan dan perlindungan Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Ajar Tuhan pada pagi hari ini kami mau boleh pakai waktu kami Tuhan untuk duduk diam mendengarkan sabda Tuhan. Biarlah waktu yang singkat ini boleh menjadi waktu yang baik untuk kami boleh dibaharui oleh Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang boleh menyatakan diri di tengah-tengah ibadah kami melalui pujian kami, melalui firman yang disampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita naikkan pujian ini ke hadapan Tuhan bahwa semua karena anugerah Tuhan. Kalau kita boleh ada sampai dengan hari ini, kita menyatakan kita rindu membawa hati kita ke hadirat Tuhan dan menyatakan bahwa mengikut Tuhan itulah kesukaan hati kita. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kita menyatakan pujian kita ke hadapan Tuhan. Semua karena anugerah-Nya, semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah.
Kebaktian pada pagi hari ini kami awali di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah atas Bapak Ibu sekalian berkat anugerah rahmat yang daripada surga, kiranya melimpah atas kehidupan kita semua. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Nat pembimbing pada pagi hari ini terambil dari Filipi 3 ayat 7 sampai 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Selamat pagi, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya sapa sekali lagi. Shalom Bapak Ibu Saudaraku sekalian, shalom. Kita masih tetap bangkit berdiri, masih bersukacita dan bersemangat, amin. Kita akan naikkan pujian kita dan mazmur kita. Kita menyatakan kita rindu masuk hadirat Tuhan dengan hati yang bersyukur. Mari kita naikkan sorai kita untuk Tuhan kita. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan
Bapak Ibu Saudaraku semuanya, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendukung pendoa syafaat, menaikkan doa-doa ke hadapan Tuhan. Kita mau bawa pujian kita ke hadapan Tuhan. Ketika kita berdoa, kita menyatakan, ini Tuhan, hati kami biarlah semuanya menjadi milik Tuhan, dan kami mau persembahkan di hadapan Tuhan.
ini mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan yang Tuhan anugerahkan bagi kami secara khusus jemaat-Mu di tempat ini. Kami boleh beribadah bersama-sama. Ini bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena anugerah Tuhan bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, kami satukan hati kami. Kami berdoa dari tempat ini untuk seluruh kegiatan di gereja ini, apapun yang menjadi program ke depan di tahun 2022 ini, biarlah semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Berikan hati yang tulus, berikan satu hati yang sungguh-sungguh melayani dengan hati yang tulus kepada Tuhan. Bagi semua jemaat, terlebih kepada hamba-Mu Bapak El yang Tuhan tempatkan menjadi gembala di tempat ini, boleh bekerja bersama-sama dengan para majelis dan seluruh tim yang ambil bagian dalam pelayanan di tempat ini, sehingga semuanya boleh mendatangkan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, terlebih mendatangkan kebaikan bagi seluruh jemaat-Mu di tempat ini, boleh bertumbuh bersama di dalam kebenaran akan firman Tuhan. Kami berdoa untuk pelayanan yang diadakan juga lewat PPA maupun sekolah minggu maupun seksi-seksi yang lain, kaum bapak, kaum ibu, biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik. Karena itu Tuhan, kami sepakat pagi hari ini menyerahkan seluruh kegiatan yang ada di tempat ini, biarlah semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Berikan kami hati yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, sehingga semuanya boleh ambil bagian dalam pelayanan ini dengan bukan mencari kepentingan keuntungan diri sendiri, tetapi sungguh-sungguh mempersembahkan segala sesuatu untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk pelangi kasih yang Tuhan berikan di tempat ini menjadi sarana Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa. Karena itu kami serahkan seluruh pengurus yang ambil bagian di dalamnya, secara khusus seksi dana, untuk boleh berlanjutnya pelayanan ini dengan baik. Tuhan, Kau berkati mereka berlipat kali ganda, sehingga apapun yang mereka berikan, semuanya mereka berikan bukan seperti kepada manusia, tetapi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk setiap anak-anak yang sudah terlibat di dalamnya, biarlah mereka boleh bertumbuh di dalam kebenaran akan firman Tuhan, sehingga dengan anak-anak ini ada banyak jiwa yang dimenangkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk bangsa dan negara di mana kami boleh beribadah bersama-sama, kami boleh bertumbuh bersama di tengah-tengah bangsa ini. Terima kasih untuk pekerjaan Tuhan yang luar biasa di tengah-tengah bangsa ini. Karena itu kami berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi dan Wakil Presiden, bahkan sampai tingkat menteri, bahkan RT RW, semuanya Tuhan berikan hati yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang sudah dibebankan kepada mereka, bukan dengan takut kepada manusia, tetapi sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Sehingga dengan demikian, apa yang mereka kerjakan semuanya boleh mendatangkan kebaikan, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur kalau sampai hari ini bangsa kami sudah bebas dari COVID-19, dan kami percaya juga untuk tantangan yang berikut yang sudah ada berita bagi kami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang sudah menuntun bangsa ini boleh keluar dari COVID-19, Tuhan juga akan menuntun dan memelihara bangsa ini dari penyakit yang sedang melanda sekarang ini, Omikron. Kami percaya Tuhan, tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Karena itu kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Secara khusus mereka yang ambil bagian di dalam pelayanan ini, tindakan apapun yang mereka kerjakan, mereka boleh mengerjakan dengan baik, sehingga masyarakat boleh terlayani dengan baik juga. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk jemaat-Mu yang saat ini ada dalam keadaan sakit, maupun dalam pemulihan, maupun dalam kelemahan tubuh, apapun yang diderita oleh jemaat-Mu, kami sepakat pagi hari ini berdoa bagi mereka yang dalam keadaan sakit. Mari Tuhan, Engkau lawat mereka, pulihkan mereka, sehingga mereka juga boleh menikmati sukacita bersama-sama dengan kami dalam ibadah, dalam hubungan kerohanian satu dengan yang lainnya. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk seluruh jemaat-Mu yang sedang dalam menantikan pasangan hidup, mereka yang sudah dewasa.
Kami percaya Tuhan, Engkau sedang menyediakan pasangan yang terbaik bagi jemaat-Mu yang sudah layak mendapatkan pasangan hidup. Karena itu kami serahkan setiap anak-anak kami yang sudah dewasa. Biarlah mereka boleh menjalin hubungan satu dengan yang baik. Bukan dengan takut akan manusia, tetapi sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk anak-anak kami yang dalam pendidikan. Berikan hati dan roh hikmat, pengetahuan yang daripada Allah turun atas anak-anak kami yang dalam pendidikan saat ini, baik yang duduk di tingkat TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai tingkat perguruan tinggi. Mereka boleh mengikuti pendidikannya dan boleh mencapai hasil yang terbaik, sehingga dengan demikian juga nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa juga untuk setiap orang tua yang Tuhan percayakan menjadi pemilik tanggung jawab untuk mendidik, memelihara anak-anak ini. Tuhan berikan berkat berkelimpahan bagi kami sebagai orang tua. Berikan kesehatan, berikan kekuatan, bukakan pintu berkat. Setiap apa yang kami kerjakan, semuanya boleh mendatangkan berkat yang daripada Tuhan turun atas kami, sehingga dengan demikian kami boleh melanjutkan, meneruskan pendidikan anak-anak yang Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk apapun yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kami, biarlah tangan Tuhan yang kuat itu yang terus menopang dan memberkati kami, sehingga kami boleh keluar dari setiap persoalan yang dihadapi oleh jemaat-Mu di tempat ini. Sehingga dengan demikian juga kami boleh melihat dan merasakan bagaimana Tuhan memelihara kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami sampaikan kepada Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, puji Tuhan kita boleh menaikkan doa-doa ke hadapan Tuhan. Kita yakin dan percaya Tuhan kita akan menjawab setiap seru doa kita menurut dengan waktunya. Hari ini mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar sabda Tuhan. Tema hari ini mau belajar tentang I was blind but now I see. Seperti lagu Amazing Grace ya Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Mungkin kita hari-hari ini melihat banyak benturan dalam kehidupan kita. Karena kita selama ini mungkin keliru dengan pandangan kita, terlalu mengandalkan diri kita sendiri. Sehingga pandangan-pandangan kita yang kabur membuat kita banyak terbentur. Tapi sekarang kita boleh lihat bahwa tangan Tuhan boleh mencelikan setiap hati dan pikiran kita, sehingga kita boleh melihat ini loh trek yang benar, ini jalan yang benar, dan Tuhan rindu untuk menuntun kita ke arah yang benar. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita menyatakan kita mau bersekutu dengan Tuhan. Kiranya dalam ibadah ini Tuhan boleh membawa kita lebih dekat lagi dengannya. Mengalir
Bapa, ini menjadi satu kerinduan kami. Untuk kami selalu ada di hadirat-Mu ya Bapa. Karena kami tahu Bapa, urapan-Mu, kasih-Mu, jamahan-Mu Tuhan, menyembuhkan dan memulihkan kami. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh ada di hadirat-Mu. Dan saat ini Bapa, persiapkan hati pikiran kami untuk boleh mendengar dan untuk boleh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu yang ingin Kau sampaikan bagi setiap kami ya Bapa. Roh Kudus, tuntun, pimpin setiap kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Demikian juga untuk hamba-Mu, sembunyikan di belakang salib-Mu, jadikan pijakan kaki-Mu. Biarlah semua yang disampaikan hanya dari isi hati-Mu saja ya Bapa. Dan oleh karena itu Engkau berkarya dengan leluasa di tempat ini. Kuasai ruangan hati kami, kuasai ruangan pikiran kami, dan kuasai ruangan ini. Dan Engkau Allahku melawat setiap jemaat-Mu di tempat ini, sehingga saat kami tinggalkan tempat ini, ada sukacita kekuatan baru untuk kami boleh menapaki kehidupan kami ke depan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berbicaralah kepada setiap kami, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berada mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Ya, izinkan saya juga mengucapkan selamat tahun baru bagi kita semuanya, karena ini masih dalam suasana tahun baru ya. Juga untuk majelis dan hamba Tuhan, saya berterima kasih diberi kesempatan kembali untuk boleh menyampaikan isi hati Tuhan. Dan hari ini kita dukung juga dalam doa. Hamba Tuhan kita Bapak Gembala Elfren Sitompul sedang melayani di GKMI AOG di Tangerang. Kiranya pelayanan hambanya juga menjadi berkat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema hari ini tadi sudah disampaikan oleh WL, yaitu I was blind but now I see. Ya, jadi dulu saya buta, sekarang saya melihat. Nah, ayat firman Tuhan yang menuntun kita untuk masuk lebih dalam firman Tuhan, saya undang semua kita untuk boleh membuka Alkitab di Yohanes 9 ayat yang ke-25. Yohanes 9 ayat yang ke-25. Sudah menemukan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Sudah ya. Saya akan membantu membacakan bagi kita semuanya. Demikian bunyi firman Tuhan. Yohanes 9 ayat yang ke-25. Jawabnya, apakah orang itu berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang aku dapat melihat. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nanti kalau kita boleh membaca lebih lengkap dalam perikop ini, berbicara bagaimana Tuhan menyembuhkan orang buta pada hari Sabat. Jadi dalam cerita singkatnya, pada hari Sabat ada seorang buta, dan pada saat itu Tuhan lebih memilih menyembuhkan, tetapi orang Farisi mengatakan puasa hari Sabat masih bekerja. Begitu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin juga mengurai sedikit mengenai, kalau di sini berbicara mengenai kebutaan secara jasmani, pada saat itu Tuhan yang menyembuhkan buta secara jasmani, tapi kita akan membongkar bagaimana dengan kebutaan rohani kita. Pada abad ke-17 pertengahan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada seorang pemuda yang bernama John Newton. Nah, John Newton ini warga negara Inggris, kemudian dia hidup dengan orang tuanya waktu itu juga sebagai seorang pelaut ya. Dan mereka berbisnis, Bapak Ibu. Bisnisnya adalah jual beli. Ya, bukan jual beli tanah, bukan jual beli perhiasan begitu, tapi jual beli budak. Ya. Nah, singkat cerita di pertengahan abad 17 itu John Newton sedang dalam perjalanan dari Afrika menuju ke Inggris. Nah, dalam perjalanan itu kapal yang ditumpangi oleh John Newton ini didera oleh angin topan, ombak yang besar, dan hampir-hampir kapal ini tidak bisa diselamatkan. Dia teringat, si John Newton muda ini teringat akan cerita Yunus, Bapak Ibu. Nah, pada saat dia teringat dengan cerita Yunus ini, dia menyadari jangan-jangan ini gara-gara saya. Nah, kemudian dia mengambil waktu, dia cari tempat dia keluar,
dia berdoa kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, pada saat dia berdoa dengan sungguh, saat itu juga ternyata angin badai reda. Singkat cerita, kapal yang dia tumpangi beserta dengan seluruh awak dan penumpangnya ini berhasil sampai di Inggris dalam keadaan selamat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nah itu pun tidak akan membuat dia serta-merta berpikir bahwa ini semuanya karena kebaikan Tuhan begitu. Tetapi dalam perjalanan spiritual John Newton, dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dalam kehidupannya. Tapi dia juga belum bisa memutuskan apa yang harus saya ambil dengan kehidupan saya. Kemudian di dalam perjalanan memang akhirnya dia mulai menyadari, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa dia mulai ada hal yang salah ini dalam kehidupanku. Banyak hal yang seolah-olah di mata manusia itu jahat dia mulai tinggalkan. Dia punya kebiasaan hidup dalam pesta pora. Dia punya kebiasaan hidup dalam kemabuk-mabukan, perjudian. Semua yang dilakukan pada masa itu dia juga lakukan. Dia memutuskan untuk berhenti melakukan itu. Bagus ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Luar biasa bagus. Tetapi satu hal, bisnis jual beli manusianya dia belum berhenti. Begitu. Sampai sekali waktu dia diingatkan kembali bahwa sebetulnya dalam perenungannya dia itu sedang menghina Allah. Di mana sebagai manusia, sesama manusia, tapi waktu itu orang kulit hitam bukan dianggap sebagai sesama manusia, dianggap sebagai kasta terendah dalam manusia. Sehingga diperjualbelikan pada saat itu. Nah, singkat cerita dengan perenungannya itu semakin dia buka hati, semakin dia izinkan Roh Kudus berbicara, semakin dia mencari Tuhan, dia semakin menemukan sumber kebeningan dan kebenaran yang hakiki dalam kehidupan. Dia menyadari apa yang dia lakukan. Dia menyadari apa yang dia kerjakan selama ini, dia sedang menghina Sang Pencipta. Karena manusia yang sesungguhnya adalah ciptaan Allah, termasuk dirinya sendiri, cuman hanya masalah beda kulit saja. Dia perjualbelikan, dia eksploitasi, dia jual belikan. Nah di situ dia menyadari betul. Kemudian singkat cerita, si John Newton muda ini punya kesempatan untuk belajar teologi lebih dalam lagi. Dan sekitar tahun 1787 dia memutuskan untuk menjadi seorang pendeta. Dan saat itu Bapak Ibu dia mengubah atau mengarang sebuah lagu yang tadi udah disinggung oleh WL kita, judulnya itu Amazing Grace. Kurang lebih demikian cuplikan lagunya, tentu kita sama-sama sudah kenal Bapak Ibu ya. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I found, was blind, but now I see. Nah ini pujian yang dia gubah dan itu menjadi pujian yang luar biasa dari tahun 1787 sampai dengan saat ini Bapak Ibu masih boleh mendengarnya. Nah kurang lebih kalau diceritakan itu begini, pujian ini mengatakan bahwa ada sebuah rahmat yang mengagumkan, manis sekali suaranya, dan itu menyelamatkan orang celaka seperti aku, orang hina, sampah seperti aku, kata John Newton. Aku pernah hilang, aku pernah terhilang, tetapi sekarang aku ditemukan. Dulu aku buta, sekarang aku boleh melihat. Pujian ini sebagai pengakuan John Newton yang meski secara jasmani Bapak Ibu dia itu bisa melihat. Dia bukan buta secara jasmani.
Matanya sangat baik mungkin waktu itu. Kalau orang Inggris mungkin matanya ada coklat, ada hijau, ada biru atau apapun. Kalau kita kan matanya hijau Bapak Ibu ya, mata duitan katanya ya. Tapi kalau mereka matanya aneh-aneh itu Bapak Ibu. Ya, pasti matanya indah dan dia boleh melihat. Tetapi pujian ini menjadi satu pengakuan bahwa ada sebuah kehidupan yang dulu dia jalani, itu menjadi kehidupan yang sesungguhnya dia berjalan di dalam kegelapan. Atau dia berjalan di dalam kebutaannya dalam menjalani kehidupan. Dan ini menjadi satu titik balik pada saat dia mengingat kembali kasusnya Yunus, kasus dia mulai hampir tenggelam, kasus dia hampir mati mungkin bersama dengan orang lain. Dia baru ingat kalau dia itu berjalan di dalam gelap. Dia menyadari semua kesalahannya. Dia mulai berbalik kepada Tuhan. Dan di situ menjadi satu titik balik, loh ternyata aku selama ini loh salah. Loh ternyata aku selama ini tuh sudah menghina Tuhan. Aku selama ini sudah melecehkan martabat manusia. Aku selama ini sudah tidak menghargai orang. Dia baru sadar Bapak Ibu. Dan ini menjadi satu kekuatan dia untuk melangkah ke depan setelah dia sadar dan meresponi setiap kejadian. Untung dia tidak marah sama Tuhan. Untung dia tidak kecewa sama Tuhan pada saat kejadian ini terjadi. Dia kembali, dia teringat. Saya percaya John Newton kecil waktu itu juga mungkin ikut, kalau dulu disebut sekolah minggu, sekarang pembina anak ya, sekolah anak-anak gitu ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat sesuatu terjadi dalam kehidupan John Newton ini, dia responi dengan baik. Masalah yang terjadi yang mendera, dia ingat kembali. Dia mulai kembali kepada Sang Pencipta. Dia mulai menyadari ternyata hidupku itu hidup yang berantakan. Aku berjalan di dalam kebutaanku. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah sebetulnya setiap orang yang melihat secara fisik itu juga berjalan di dalam perjalanan yang benar? Tidak. Bahkan banyak orang percaya hari-hari ini, saya boleh katakan, belum tentu, termasuk saya Bapak Ibu dan saudara-saudara kita yang lain, itu sudah betul menyadari bahwa itu kita berjalan di dalam kesalahan, kebutaan kita. Tidak sedikit orang yang mengaku percaya, punya fisik mata yang baik, tetapi berjalan di dalam banyak kesalahan. Berjalan di dalam dosa. Bahkan kalau boleh dikatakan, dosa semakin hari semakin dinikmati, rasanya semakin enak. Tidak sedikit orang kalau dosa itu tidak enak, pasti segera ditinggalkan. Amin apa amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena dosa itu enak, kuat digenggam. Dan semakin rapat mata tertutup untuk melepaskan itu. Rasanya rugi kalau dosa ini dilepaskan. Tidak sedikit banyak orang percaya yang tadi saya katakan secara jasmani melihat, tapi buta secara rohani. Tidak mengerti apa yang seharusnya dia ambil keputusan dalam kehidupannya. Berjalan di dalam gelap, kok ya seneng? Karena enak. Dosa semakin hari itu bukan semakin membuat kita mengingat kembali kasih karunia Tuhan. Tapi dosa yang kita lakukan dari hari ke hari, semakin kita melecehkan Tuhan. Karena Tuhan kita anggap sebagai tukang cuci. Habis berbuat dosa, Minggu minta ampun, Senin, Sabtu berbuat dosa lagi, dan terus menerus. Itu melecehkan Tuhan. Kita tidak mau sungguh-sungguh menyadari bahwa dosa inilah yang harusnya saya lepaskan karena itu adalah sampah. Bahkan banyak orang karena sebuah cerita, dengar temannya, pergaulannya, merasa, wah iya ya, kalau begitu kan enak, bisnis begini kan enak, punya kebiasaan baru seperti ini kan enak. Padahal dia juga sebetulnya mungkin sebagai orang yang dulu pernah atau hidup di dalam kebenaran dan pernah menjadi anak Tuhan yang baik. Tetapi karena komunitas yang tidak baik, pengenalan akan cerita-cerita teman, bahkan mungkin maaf kata, kadang-kadang kita punya obsesi gambaran mengenai dosa itu indah. Yang tidak kenal dosa dikenalkan dengan sebuah cerita, dikenalkan dengan sebuah pengalaman,
dari teman yang berdosa ingin mencoba dosa. Saya tidak pernah dulunya Bapak Ibu tuh kepikiran untuk berjudi. Begitu ya. Saya juga dulu bola tidak begitu suka. Tetapi pada saat punya komunitas teman-teman yang suka bola, mulai bicara bola, saya mulai jatuh dalam perjudian bola. Bahkan yang nggak suka bola, itu akhirnya jadi setiap Sabtu dulu ada Liga Inggris, Liga Itali, itu nongkrong di depan untuk nonton bola. Istri saya sampai geleng-geleng kepala mungkin. Itu kebetulan ada istri saya di sana Bapak Ibu. Tapi kalau saya menang duitnya saya kasih ke dia juga sih, gitu loh. Dan itu terus juga saya lakukan begitu. Tetapi itu tidak membuat saya berhenti. Bahkan dari mulai judi itu muncul kebiasaan-kebiasaan yang lain. Karena komunitasnya tidak karu-karuan. Dan itu menjadikan saya, meskipun mungkin Bapak Ibu pernah yang berpelayanan dengan kami cukup lama di sini, pernah teringat dan ini juga sudah beberapa kali saya saksikan. Saya juga pelayan di tempat ini. Saya pemimpin pujian juga di tempat ini waktu itu. Tapi kehidupan saya buta. Dan itu membuat situasi spiritualitas saya tidak akan pernah maju di dalam Tuhan. Saya tidak pernah betul-betul menyadari bahwa anugerah Tuhan, amazing grace tadi itu benar-benar sudah mencelikkan mata saya. Nah oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mungkin ada cerita yang lebih panjang lagi nanti sambil masuk. Itu tidak membuat sebuah kejadian-kejadian itu pun menjadi satu momentum untuk kita bertobat dengan benar. Meskipun waktu itu kalah, kira-kira kalau orang judi kalah apa yang dilakukan Bapak Ibu? Pengennya ngelipet. Ada teman-temanku di sini yang punya pengalaman yang sama dengan saya? Oh enggak, cuman saya Pak. Yang lain suci semuanya, yang di depan aja enggak suci. Ya. Kalau makin kalah, makin panas orang judi itu. Tidak ada itu judi makin kalah terus makin senang tuh nggak ada, makin panas. Sampai sekali waktu ini kejadian, saya pulang dari satu luar kota, itu besoknya mau pulang ke Bandung, malam kita judi sampai subuh, sampai uang di kantong habis. Waktu itu naik pesawat untuk beli namanya pulang ada waktu itu ada airport tax saja nggak bisa, harus pinjem duit. Luar biasa. Karena ternyata kalau keinginan kita sudah dibuai, itu keinginan kita menjadi dosa. Dan dosa bila dibuai dia akan menjadi maut. Dan ini menjadikan kehidupan saya semakin lama tidak semakin terang matanya. Tapi minggu bisa melayani? Bisa Bapak Ibu. Meskipun subuh-subuh ngantuk pulang gereja, minggu bisa melayani lagi. Luar biasa ya. Tetapi tidak ada sukacita. Tidak ada sukacita. Nah oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kebutaan secara rohani ini sungguh membuat orang percaya menjadi orang percaya yang tidak produktif dalam kehidupannya. Bahkan sesungguhnya dia sedang mematikan potensi dan mematikan diri sendiri. Dan mematikan orang-orang di sekitar. Dia nggak sadar perjalanannya sedang menuju kepada maut. Dia nggak sadar perjalanannya menuju kepada kebinasaan. Doanya, oh luar biasa. Pelayanannya, begini Bapak Ibu. Kehidupan di rumah sangat kelihatan indah dan cantik. Tetapi kita tidak pernah bisa mendustai Tuhan. Kita tidak pernah bisa dustai Tuhan. Dan oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada saat kita menghidupi atau kita hidup di dalam dosa yang tidak pernah kita sadari, kita itu makin hari, itu rasanya makin terkatup, bahkan sampai kepada suatu titik kita ngomong gimana lepas dari jerat dosa ini. Meskipun waktu itu kita berusaha ingin kembali bertobat, tapi kalau kita tidak sungguh-sungguh bertobat dengan benar, kita akan seperti Yudas, menyadari kesalahan tapi tidak punya kesempatan untuk bertobat. Yudas sadar akan dosa dan salahnya. Dia sadar menjual orang yang salah, tetapi dia tidak punya kesempatan
untuk dipulihkan. Dia memilih menggantung diri, berbeda dengan Petrus. Dia menyadari kesalahannya, dia kembali, dia berikan hidupnya untuk Tuhan, akhirnya dia menjadi rasul yang luar biasa dalam sejarah pekabaran Injil awal mula. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebutaan secara rohani ini sungguh akan mematikan kita. Dosa yang menggerogoti kehidupan orang percaya pelan tapi pasti membawa kepada kebinasaan. Ada sebuah cerita Bapak Ibu, di kutub itu ada beruang salju. Nah, untuk menangkap beruang salju, itu orang tidak perlu menangkap menjerat dia. Cukup pisau yang punya sisi tajam, itu dicelupkan ke dalam darah, kemudian dibekukan. Kemudian pisau itu cukup ditancapkan di tempat di mana beruang itu suka lewat. Pada saat beruang itu membaui akan darah, dia datang itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dia jilat itu pisau, karena itu kan ada es, jadi kan tidak kerasa, enak begitu ya. Dingin-dingin minum es begitu, dia jilatin karena ada bau darah. Sampai kepada setelah terakhir es lapisannya habis, dia ketemu dengan ujung tajamnya pisau. Karena dia sudah menikmati darah tadi, dia jilat, dia tidak terasa. Dia punya lidah sedang tergores oleh darah, oleh pisau itu. Lambat laun darah yang dia makan darahnya sendiri, dia kehabisan darah. Singkat cerita beruang itu tewas gara-gara kehabisan darah. Karena dia tertipu. Dosa kurang lebih seperti ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nikmat, permen atau kalau kita ngomong racun dibungkus dengan permen yang kita makan. Semakin kita nikmati enak, tapi lama-lama itu akan menjadi racun yang meracuni seluruh tubuh kita. Maka tidak sedikit orang percaya yang sebetulnya, kalau saya boleh katakan, mungkin secara spiritualitas dilihat manusia di depan orang banyak, dia boleh menunjukkan, aku orang percaya, hidupku benar di mata orang lain, tetapi belum tentu di mata Tuhan dia dianggap benar, karena dia masih berjalan di dalam kesalahannya. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, berani kita menyatakan dosa kita di depan orang lain? Jangankan di depan orang lain, di depan orang terdekat kita saja kita tidak mau dosa kita diketahui. Tetapi andai kata orang lain tidak tahu, orang terdekat kita, istri, anak pun tidak tahu, tapi ada satu pribadi yang tidak pernah diam, tidak pernah tertutup matanya, dan selalu tahu apa yang engkau kerjakan. Nah, ini menjadi satu catatan penting bagi setiap kita Bapak Ibu untuk boleh meresponi bagaimana, apakah orang percaya seperti ini itu menunggu sebuah kejadian-kejadian yang membuat mereka di dalam kehidupan antara hidup dan mati baru tobat. Seringnya orang bertobat itu Bapak Ibu yang saya lihat di dalam pelayanan kepriaan, sekian tahun saya terlibat dalam pelayanan kepriaan, sudah kepepet lah baru tobat. Begitu ketemu, hidup rumah tanggaku berantakan, aku mau cerai, baru cari Tuhan. Iya bisnisku berantakan, kemarin ini dan itu usahaku susah, baru cari Tuhan. Oh iya sekarang kemarin aku ribut, habis ini kena narkoba, baru cari Tuhan. Tidak salah kita cari Tuhan. Tapi saya mau katakan kepada setiap kita, apakah kita menunggu sesuatu terjadi menghancurkan keluargamu, menghancurkan hidupmu baru engkau cari Tuhan? Meskipun separah apapun, serusak apapun, sehancur apapun hidupmu, Tuhan tetap terima. Tetapi apakah pilihanmu seperti itu untuk engkau dihancurkan dulu, diremukkan dulu baru engkau cari Tuhan dengan sungguh-sungguh? Tidak sedikit orang Kristen berpikir bahwa dosa yang aku lakukan tidak masalah. Dosa kan dosa kecil yang aku lakukan seperti orang-orang lain. Kita berpikir bahwa itu tidak apa-apa. Bahkan kalau toh kita menipu, kalau toh kita mencuri, kalau toh kita selingkuh, itu jarang Bapak Ibu saya mau kasih tahu. Ya mungkin Bapak Ibu udah dengar pengalaman saya selingkuh yang pertama bukan langsung ketahuan istri saya.
Dan jarang dosa pertama kali itu ketahuan Bapak Ibu. Percaya sama saya dah. Makanya Bapak Ibu kalau dosa pasti diulang. Jarang ada dosa yang tidak diulang. Ya, tinggal nunggu momentum. Meskipun sebetulnya pada saat kita melakukan dosa pertama kali ada suara Roh Kudus yang menekan, lu salah, jangan lakukan itu. Tetapi apa respon kita? Karena tadi bicara kenikmatan yang kita mau, bicara keasikan, bicara segala sesuatu yang indah, kita lupakan. Kita tutup telinga kita tutup mata kita hanya mau dengar apa yang menjadi keinginan kita. Sehingga itu kita lakukan. Sekali kita lakukan, setelah melakukan biasanya menyesal Bapak Ibu. Tapi diulang lagi enggak? Pengalaman saya ulang lagi. Kalau Bapak Ibu mungkin tidak. Tidak ngaku maksudnya. Ya. Kita ulang lagi. Judi meskipun kalah besok berani lagi enggak? Lagi. Karena pengen bales supaya menang. Ini yang membuat mata kita semakin terkatup, rapat. Saya mau pastikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap dosa yang kita mau lakukan, selalu ada alarm dalam hidupmu karena engkau punya Roh Kudus yang mengingatkan. Tetapi engkau sedang butakan matamu, engkau sedang tutup telingamu untuk dengar-dengaran dengan Roh Kudus itu. Maka dosa itu terus akan menjadikan hidupmu menjadi seolah-olah ada dalam sebuah belenggu yang kau tidak bisa lepas. Dan tidak sedikit orang percaya, orang Kristen, saya mendengar di dalam pelayanan saya ada seorang hamba Tuhan pelayan, tetapi jatuh di dalam sebuah yang namanya ya perjudian, perselingkuhan, perdukunan. Bahkan dia cari dukun di tempat yang lain, kalau di tempatnya dia dikenal seorang yang aktivis di gerejanya. Dan itu tidak bisa dia lepaskan. Karena tidak sungguh-sungguh mau dilepaskan dia. Seperti beruang tadi Bapak Ibu, pelan tapi pasti. Kalau kita tidak responi, kita akan binasa. Nah oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saya juga mau kembali mengingatkan buat saya pribadi, buat kita semuanya. Jangan berpikir kalau engkau melakukan dosa hari ini, kalau engkau melakukan kesalahan hari ini, terus engkau merasa aman hari besoknya, engkau merasa semuanya tidak ada masalah. Jangan berpikir Tuhan diam dan mendiamkan engkau. Jangan berpikir Tuhan kok kayaknya enggak tahu dosaku. Jangan berpikir bahwa Tuhan kayaknya kok mengizinkan aku berbuat dosa. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau saya sebagai orang tua, saya melihat anak saya ada dalam bahaya. Saya akan ngomong, entah itu Alfonso, entah itu Romo, Rom, hati-hati. Di sana jurang. Alfon, hati-hati di sana jurang. Tetapi pada saat itu dia tetap berjalan menuju ke jurang ke sana. Saya pastikan suara saya akan lebih keras. Alfon, Romano, itu jurang. Sampai di ujung dia masih melakukan itu, mungkin saya tidak lagi begitu, saya akan teriak, "Hai, balik!" Itu kalau orang tua yang benar. Tetapi masalahnya, cara berpikir manusia, apakah bisa menerima apa yang saat ini sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupanmu untuk sebuah peringatan? Kalau engkau diperingatkan Tuhan mungkin bukan dengan hal-hal yang parah, masih dalam tahap ringan pada saat kita berbuat dosa kecil mungkin diingatkan, mau berbuat dosa. Ya delalah tiba-tiba mau berselingkuh, istri telepon, "Tetet, papi ada di mana?" "Oh enggak, lagi makan siang, enggak apa-apa." Gitu. Jangan dipikir ini aman, ditutup teleponnya, "Istriku enggak tahu." Lanjut itu Bapak Ibu. Tetapi kita menyadari enggak kalau telepon itu adalah sesungguhnya bagian dari peringatan untuk kita tidak melanjutkan apa yang salah. Tetapi tidak banyak orang memikirkan itu. Sehingga kejadian-kejadian yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya yang sesungguhnya itu sebagai penyelamat
yang Tuhan kirimkan untuk kita sadar. Alarm yang Tuhan berikan untuk kita mengerti bahwa Tuhan itu menghendaki engkau selamat. Peringatan yang sama itu diberikan kepada murid-murid Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus disalib. Nanti yang tangannya mencelupkan bersama-sama dengan aku, dialah yang menyerahkan aku. Itu peringatan. Tetapi pada saat peringatan itu dilupakan, bahkan dianggap tidak ada, maka di situ dikatakan, maka kuasa gelap itu sudah menguasai Yudas. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, engkau dikuasai kuasa kegelapan atau iblis bukan kerasukan ngomong meracau. Itu jin setan yang di dalam pengembaraannya itu kelas keroco. Kalau kita kesurupan, enggak apa-apa itu jin-jin kecil. Tetapi pada saat engkau berbuat dosa, engkau melakukan sebuah kesalahan dan itu menyakiti Tuhan, engkau sedang dikuasai iblis. Makanya iblis yang nyerang pikiran kita. Dan di sini Tuhan mau mengingatkan hal yang sama dengan kejadian-kejadian untuk kita boleh melihat bahwa di situ ada pekerjaan Tuhan untuk mengingatkan kita. Cerita Yunus itu sudah diperingatkan Tuhan dia untuk kembali. Ceritanya John Newton itu membuat dia diperingatkan kembali untuk kembali. Cerita yang lebih lagi kita lihat Paulus dibuat Tuhan dulu untuk dia kembali. Itu semua ada rencana Tuhan, tidak ingin kita binasa. Oleh karena itu kalau terjadi sesuatu dalam kehidupanmu pada saat engkau sedang mungkin menikmati yang kau suka, tetapi itu tidak berkenan, sebetulnya peringatan Tuhan untuk engkau kembali. Masalahnya kau mau kembali atau tidak. Ini menjadi satu catatan penting kita. Kalau saya boleh katakan di awal tahun ini kita diingatkan kembali di tahun-tahun yang lalu yang kita tinggalkan, yang kita sudah lupakan mungkin, atau malah sedang kita rencanakan. Oh iya ya, rasanya aku kemarin belum melakukan ini, itu dan sebagainya, yang sebetulnya itu tidak berkenan. Oh iya, mulai ini kan nanti ada kemarin Piala AFF Indonesia mau kalah ini, taruhanku tak gedein lagi. Itu tanggal 1 ya, tanggal 2, oh ya aku akan main tinggi. Jadi masuk tahun 2022 itu memikirkan taruhan yang lebih besar. Kemarin Indonesia kan kalahnya kan 4-0, rasanya gak mungkin lah kalah gede Minimasam, timpa lagi taruhannya lebih gede. Ini menjadi satu pertanda bahwa respon kita atas apa yang sudah Tuhan peringatkan, kita itu menjadi beku. Hatinya beku, tidak lagi sadar, tidak lagi ngerti, tidak tahu lagi mana benar, mana salah. Sehingga banyak orang Kristen di sini tanpa sengaja sedang digiring kepada pembantaian. Secara fisik dia ada, secara mata dia melihat, secara spiritualitas tidak bisa melihat kebenaran, tidak menyadari kesalahannya. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita semuanya bahwa apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam perjalanan setiap kehidupan kita, kalau kita lihat misalnya Anda dan saya ada di kapal bersama dengan John Newton itu, apa yang kau pikirkan? Mungkin kita juga punya hal yang sama, kita akan mencari Tuhan. Setuju ya Bapak Ibu ya? Di dalam kondisi yang sama, entah itu rumah tanggamu goncang-gancing, entah usahamu lagi terpuruk, entah sekarang suasana hatimu, hubungan orang tua, anak sedang rusak, entah hubungan suami istri kacau. Saya percaya kita diingatkan Tuhan lewat peristiwa itu. Pertanyaannya, responmu apa? Kalau kita anggap itu sebagai bagian bahwa bukan dari Tuhan, maka justru kita menyalahkan Tuhan. Makanya tidak sedikit banyak perceraian terjadi itu karena apa Bapak Ibu yang kita sering dengar? Ini sudah kehendak Tuhan. Sering kita dengar? Bahkan kalau agama lain bercerai, ini lebih baik yang dari Tuhan. Loh piye? Tidak sedikit kita menyalahkan Tuhan kalau kejadian dalam hidup. Padahal harusnya
kita ambil respon kayak John Newton. Kita kembali diingatkan betapa Tuhan tidak mau tuh kita binasa. Betapa Tuhan tidak mau anak-anaknya hidup di dalam kesusahan dan kesulitan. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan tunggu. Jangan tunggu sampai usahamu berantakan. Jangan tunggu sampai rumah tanggamu berantakan. Jangan sampai tunggu kesehatanmu berantakan. Jangan tunggu sampai hubunganmu dengan sesama berantakan. Tetapi ingat, kembali. Apa? Saya tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Saya tidak tahu juga apa pergumulanmu sekalian. Tapi ayo mulai dari kita sendiri, kita lihat apa, kenapa semuanya ini terjadi. Ada rencana Tuhan apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya. Saya rindu kita punya respon yang benar seperti John Newton. Karena pada dasarnya, secara umum, Tuhan ingin kita dimenangkan dan kita diselamatkan. Tapi kalau kita tidak selamat, karena itu pilihan yang salah. Sebetulnya kita lebih banyak memilih yang salah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Percaya sama saya bahwa kita ini anak kesayangan Tuhan. Percaya bahwa Tuhan ingin menjadikan kita itu ahli warisnya. Percaya bahwa kehidupan kita itu sudah dijamin harusnya kalau hidupmu benar di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Semuanya sudah Tuhan sediakan. Tetapi yang menjadi penting, kalau Tuhan boleh mengatakan, semua aku sediakan bagi kamu. Hanya satu hal dia katakan, mau gak kamu nurut aku, kata Tuhan. Mau gak kamu hidup seperti jalan yang aku hidupi. Kamu kemarin tuh salah jalanmu. Tapi Tuhan gak mungkin ngomong begitu. Tapi Tuhan mengatakan demikian lewat berbagai kejadian yang harus kita responi dengan benar. Sehingga kita boleh menyadari, apalagi kalau misalnya memang kita sengaja berbuat salah. Kalau ada anak yang sekolah ternyata ujiannya nyontek dan dia tidak naik kelas, itu jangan menyalahkan Tuhan. Kalau kita ketahuan guru sedang berlaku curang, kita ketahuan sedang di perusahaan berlaku tidak jujur, kita sedang di dalam suatu usaha kita menipu orang lain, terus kita mengalami masalah, jangan mengatakan Tuhan bagaimana ini. Tetapi kita harus menyadari ada sesuatu yang salah dalam kehidupan saya. Nah oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu hal yang ingin saya sampaikan kepada setiap kita. Harusnya pada saat kita menyadari ada firman yang menegur kita, kita berespon dengan benar. Pada saat firman yang kita dengar itu menggugah kita, itu kita respon dengan benar. Nah yang menjadi masalah, kalau itu meresponnya salah, respon yang lainnya jadi salah. Apalagi kalau kita melihat, lah itu kan juga dosa yang sama dilakukan orang lain. Kita mulai memberikan kemudahan, kita mulai mengabaikan apa petunjuk, kita mulai mengabaikan apa yang menjadi teguran firman. Maka saya pastikan itu akan semakin membuat kita buta. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menutup firman hari ini, sedikit kesaksian hidup saya yang mungkin Bapak Ibu sudah dengar. Ya, rasanya kehidupan saya dulu juga biasa-biasa, aman-aman saja, baik-baik saja, hidup seperti manusia pada layaknya. Pelayanan ya oke lah, gitu ya. Tetapi saya melihat saya salah dalam menjalani hidup. Kehidupan yang tadi saya katakan perjudian, perselingkuhan, minum-minuman. Rasanya ya biasa karena orang lain juga melakukan itu. Sampai padahal Tuhan banyak sekali menegur. Banyak sekali menegur. Baik itu lewat istri saya waktu lewat mimpi-mimpinya dia, tapi saya anggap semuanya itu sudahlah, enggak lah, kan gua masih senang, gua masih enak. Dan singkat cerita sampai pada titik di mana kami harus ada dalam ujung bahwa kami meneruskan pernikahan ini atau tidak, itu yang mengingatkan saya. Bapak Ibu mungkin enggak pernah memikirkan, nggak pernah tahu ya, nggak mungkin lah Pak Agus seperti itu, rasanya hebat gitu kok. Kayaknya mata manusia bisa ditipu, tapi mata Tuhan tidak.
Tapi saya mau katakan, puji Tuhan, Tuhan ingatkan saya. Dan dalam sebuah perenungan, saya kembalikan kepada Tuhan semuanya, saya mau ikut hanya rencanamu. Saya hanya mau ikut apa yang Tuhan mau. Datang ngomong sama istrimu, saya suruh ngomong Bapak Ibu sama istri saya ngomong Bapak Ibu. Ribut. Ya. Nangis, dia mau kabur itu Bapak Ibu, boleh tanya itu istri saya di belakang, mau kabur dia itu. Tiap hari katanya ngeliatnya koper, katanya mau ngisi koper terus kemudian mau kabur Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan, dia juga diberikan kekuatan karena bagi saya, pada saat saya mau dengar apa yang Tuhan mau dan lakukan, Tuhan juga siapkan yang terbaik. Istri saya juga diberikan firman di Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Jangan lagi engkau ingat akan hal yang dahulu dan purbakala. Tetapi lihat, aku sedang membangkitkan mata air di padang gurun. Loh, masa ada mata air di padang gurun? Itu yang meneguhkan istri saya untuk boleh kembali menerima saya. Tanpa penerimaan itu juga, tanpa saya membuka meresponi kehidupan yang benar, saya tidak akan ada berdiri di tempat ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan oleh karena itu, saya hanya hari ini mau katakan kepada kita semuanya. Kemarin, saya buta oleh kenikmatan, buta oleh segala dosa, buta oleh segala hal-hal yang jahat. Tapi hari ini Tuhan bukakan mata saya untuk mengatakan yang kemarin aku anggap itu kenikmatan, yang kemarin aku anggap itu sukacita, yang kemarin aku anggap segala kebahagiaan, aku boleh katakan hari ini itu adalah sampah. Seperti pada Filipi 3 ayat 7 dan 8 tadi, apa yang aku dulu anggap sebagai sukacitaku dan bahagiaku, ternyata itu sampah. Setelah aku menyadari pengenalanku yang benar akan Tuhan, lebih berharga dari apapun. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, meresponi firman ini saya rindu juga setiap kita boleh mengerti, boleh menyadari apa yang sesungguhnya sampah-sampah yang masih ada dalam kehidupan kita. Apa sesungguhnya kenikmatan-kenikmatan dunia yang membuat kita buta akan kebenaran. Apa sesungguhnya hal-hal jahat yang masih terus engkau pikirkan, yang meracuni kehidupanmu, yang masih engkau genggam sampai dengan saat ini. Aku rindu engkau lepaskan. Tidak usah ngomong, tidak usah ngaku sama siapapun. Urusan sendiri sama Tuhan. Lepaskan sendiri sama Tuhan. Dan berkomitmen untuk tidak melakukan lagi. Jadikan Tuhan satu-satunya kebahagiaan hidup. Jadikan satu-satunya Tuhan yang paling berharga dalam kehidupan. Untuk kita boleh menjalani sisa hidup kita. Dan hidup yang menyukakan hati Tuhanlah yang harusnya kita jalani mulai hari ini. Amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri. Saya undang pemusik untuk kita boleh menyanyikan lagu ini, Amazing Grace. Kalau mungkin ada di sana teksnya bisa ditampilkan. Ya, ini lagu pengakuan kita. Jangan ini cuma menjadi lagu yang indah yang hanya kita bisa nyanyikan. Tapi saya ingin ini menjadi satu lagu yang menggugah kita. Dulu Tuhan aku buta. Tapi hari ini firman-Mu membukakan mata rohaniku untuk aku berjalan di dalam kebenaran-Mu. Amazing Grace, how sweet the sound. Kalau ada, oh ya. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me.
Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang sederhana pada pagi hari ini. Firman yang sungguh mengingatkan bagi setiap kami Bapa, bahwa kami pernah berjalan di dalam kebutaan kami dalam menjalani hidup. Bahkan kalau mungkin hari ini kami masih menjalaninya Bapa, ampuni kami Tuhan. Ampuni ketidaktepatan kami. Ampuni kemelesetan kami. Ampuni segala dosa kesalahan kami. Dan perkenankan kami Bapa hari ini Tuhan untuk ada di hadirat-Mu. Berikan kami hati Tuhan yang boleh menyatakan bahwa kehidupan lama kami, sukacita kami yang lama, kenikmatan dunia kami yang lama, dosa-dosa kami yang lama, itu adalah sampah pada saat kami kenal Tuhan hari ini. Dan kalau Tuhan izinkan kami ada hari ini, menjadi bagian untuk kami bertobat atas segala dosa kesalahan kami. Dan kami mau berjanji, berkomitmen, hidup di dalam kebenaran-Mu. Dengan mata rohani yang bening, dengan mata rohani yang terbuka jelas, dengan mata yang terus tertuju kepada Tuhan, sehingga kami boleh mengerti Bapa, mana jalan yang harus kami tempuh. Oleh karena itu Bapa, firman yang sudah boleh kami dengar pagi hari ini, biarlah terus menjadi rema dalam hati kami. Roh Kudus terjemahkan lebih dalam lagi. Dan biarlah setiap langkah kami hari ini Tuhan, itu menjadi komitmen untuk hidup di dalam kebenaran. Kami tidak harus menunggu hidup kami didera masalah berat. Kami tidak harus menunggu setiap usaha kami dihancurkan dulu. Kami tidak harus menunggu semua usaha, semua kegiatan, semua rumah tangga kehidupan kami menjadi berantakan dulu, baru kami ketemu Tuhan. Tetapi kami mau Bapa, sebelum semuanya itu terjadi kami menyadari untuk kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Bapa, terima kasih. Firman sudah hamba-Mu sampaikan. Ampuni kalau ada hal yang tidak patut atau kurang berkenan. Dan biarlah Bapa, firman yang sederhana ini menguatkan, sehingga kami dipersiapkan Tuhan menjadi umat yang layak di hadapan-Mu. Sampai dengan kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita boleh dikuatkan dan ditegur juga untuk firman yang disampaikan. Satu poin penting yang saya dapatkan dari firman hari ini, dari tadi terus ditekankan, kembali dan kembali, karena Tuhan sedang menanti kita. Mari kita berikan persembahan kita ke hadapan Tuhan. Kita boleh mempersiapkan korban syukur kita. Saya undang petugas untuk boleh mempersiapkan diri dan mengambil kantong kolektor di depan. Ya, sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami ucap syukur buat firman yang boleh kami dengar pagi hari ini Tuhan. Sungguh boleh menegur kami, boleh mengingatkan kami bahwa sedang ada Tuhan yang menanti kami. Kami mau Tuhan ambil kesempatan untuk kembali dekat dengan Tuhan. Kami gak mau lagi hidup dalam kekeliruan, tapi kami mau peka Tuhan, mendengarkan panggilan Tuhan. Hari ini Tuhan, kami bawa korban syukur kami ke hadapan Tuhan. Kami rindu Tuhan boleh terima persembahan kami ini sebagai ucapan syukur, dan Tuhan boleh memakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambil kantong kolektor diedarkan, mari kita naikkan pujian "Oh Betapa Dalamnya".
Shalom, selamat pagi. Pertama-tama saya sampaikan atas nama majelis sama Tuhan, kami ucapkan terima kasih banyak Pak Agus untuk firman-Nya, sungguh luar biasa, sungguh menegur, menguatkan, bahkan juga membangun hidup kami. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak, memberkati keluarga Bapak. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, di minggu ini ada yang pertama kali hadir di tempat ini. Kami kalau ada, kami mohon berdiri atau angkat tangan. Ada? Puji Tuhan. Selamat beribadah ya. Ya ada dua orang. Ada tiga, puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Terima kasih. Ya, kalau belum ada tempat yang tetap, kami Gereja GKMI Bandung ada dua ibadah pagi jam 7 sama yang kedua jam 9.30. Ya, selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Sebenarnya ini yang jadi koordinator nih istri saya, cuman karena beliau masih di luar kota karena sesuatu hal, jadi saya merangkap ini. Minggu ini Bapak Pendeta Elpren Sitompul melayani di GKMI Akiwis Serpong dalam rangka tukar pelayanan PGMI 1. Yang kedua, sekretariat bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sudah mendaftar katekisasi mohon hadir minggu depan tanggal 16 Januari 2022 di ruang ibadah umum setelah ibadah kedua. Jadi kami ulang, bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang telah mendaftar katekisasi nanti di tanggal 16 habis ibadah kedua ngumpul di ruangan ini. Yang ketiga, apabila tidak ada keberatan yang sah dari jemaat, maka gereja akan melayani pemberkatan nikah kudus atas nama saudari-saudara Fernando Simamora dan Irma Revina Huta Soit pada hari Sabtu 15 Januari 2022 jam 9 pagi, tempat di GKMI Bandung. Mohon dukungan doa dari jemaat sekalian. Fernando ini anak Bapak Ibu Simamora. Mungkin ya Bapak kok nggak pernah kelihatan karena tugasnya di luar kota. Dulu waktu masa anak-anak remaja aktif di sini karena beliau tugas di luar kota. Yang keempat, ulang tahun Ibu Janice William Oktaria 11 Januari. Yang kedua Ibu Nati tanggal 12 Januari. Yang keempat Bapak Joni Kurnia 13 Januari. Yang terakhir Ibu Teti Farawati Pakpahan 4 Januari. Sekian warta, Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, berkat pertolongan Tuhan kita boleh ada di akhir ibadah. Saya undang untuk boleh bangkit berdiri, dan saya undang juga untuk Bapak Danu untuk boleh menutup ibadah kita pagi hari ini. Pertama ini, angkatlah tanganmu, arahkanlah hatimu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
untuk saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Ya, ibadah selesai Bapak Ibu Saudaraku sekalian, Tuhan Yesus memberkati.